Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini saya ingin menjawab pertanyaan masih seputar budidaya ikan gabus ya. Bagi teman-teman yang pengen chat, pengen langsung tanya, bisa langsung di 081 665 8779. Ya, beberapa pertanyaan menanyakan masalah apakah di saat pembenihan ikan gabus larva atau benih bisa dibesarkan sampai usia 1 bulan di gorong-gorong ya. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana persiapan teman-teman mau membesarkan benih larva ya, entah sejak 0 hari, entah sejak 5 hari sampai usia 1 bulan, sampai ukuran siap tebar. Dan ini dengan kapasitas satu kolam base beton ini bisa diisi antara 2.000 sampai 5.000 ekor ya, dengan diameter gorong-gorong 1 meter. Jadi persiapan yang harus dilakukan adalah agar semuanya tidak timbul resiko kematian ya, semua perlu diantisipasi, perlu diadakan pencegahan ya, perlu sedikit agak telaten karena memang yang namanya larva itu sangat rentan sekali terhadap kematian. Pertama yang harus kita persiapkan adalah ya ini kolam base beton ya. Kolam base beton ini diameternya 1 meter ya, diameternya 1 meter. Kemudian ini dua, jadi dua base beton ini ditumpuk ya. Mungkin ada yang jual base beton dalam kondisi sudah cetakan satu, jadi langsung itu ada juga. Tetapi di sini kita memang di sini nggak ada yang jual cetakan langsung. Dua, jadi ini 50 cm, 50 cm, 1 meter ketinggiannya. Kemudian air, ya air ini diisi 70 sampai 80 cm itu untuk benih. Ya ini batas peralon pembuangannya. Batas atasnya ada di sini di belakang sebelah sana lubangnya, sehingga kalau nanti kena air hujan luber akan keluar airnya, jangan sampai nanti malah luber keluar. Jadi batas atas penting sekali, di bagian sini belakang sini ada lubang di peralonnya ini ya. Nah airnya menggunakan air sumur, jadi kalau untuk pembenihan memang kita harus persiapkan air sumur ya. Ini air sumur yang sudah diendapkan sudah 1 minggu ini ya, sudah 1 minggu. Nah proses selanjutnya adalah ya sudah 1 minggu. Kemudian kita siapkan untuk tempat pakan ya. Jadi kalau kita mau bicara untuk tempat pakan ikan gabus yang masih larva, masih kecil-kecil, itu menggunakan cobek seperti ini. Jadi cobek seperti ini tuh tujuannya karena ini kan berat ya. Jadi berat dia saat dia digantung ya, dia tidak goyang-goyang ya. Kenapa kok harus digantung? Karena pada saat ikan gabus itu masih larva, masih kecil, lebih banyak di permukaan. Jadi untuk mempermudah agar dia makan, kita berikan cobek seperti ini. Ya, ini yang saya lakukan di sini. Ya, kita gantung menggunakan bambu. Nah. Iya. Nah ini persiapan yang harus kita lakukan sebelum larva itu masuk di dalam kolam, ya kan? Jadi ketinggian air dengan tempat makanan ini ya 5 cm ya, 5 cm dari bibir cobek ini sampai air 5 cm aja cukup. Ya, nanti pada benih yang masih kecil, masih larva itu memudahkan dia untuk naik. Nah kebanyakan kan teman-teman menggunakan cacing ya, menggunakan cacing sutra. Ya, saya akan tunjukkan juga dengan menggunakan cacing sutra. Nanti yang menggunakan kanafut, nanti saya akan bikinkan videonya yang menggunakan kanafut ya. Nah untuk cacing sutra yang kita akan gunakan pakan itu tidak serta-merta bisa langsung diberikan kepada larva ya. Kita harus adakan sterilisasi dulu
Karena cacing sutra itu hidupnya di tempat-tempat yang sangat ekstrim. Kalau teman-teman bisa lihat, orang yang cari cacing sutra itu mereka hidupnya, cacingnya itu berada di tempat-tempat comberan, limbah rumah sakit, limbah rumah tangga, limbah pembuangan sampah-sampah ya, sehingga air itu di tempat orang piara cacing itu sangat kotor sekali, sangat penuh dengan bakteri dan bibit penyakit ya. Nah, ini perlu kita antisipasi, jangan sampai nanti cacing sutra itu membawa virus atau bakteri sehingga akan menular pada ikan kita ya. Jadi persiapan dulu sebelum larva masuk sudah disiapkan pakan dulu. Nah, ini kita siapkan tempat. Jadi cacingnya sebelum diberikan kepada ikan direndam dulu menggunakan cairan antivirus antibakteri ya. Ya, ini setengah liter kurang lah ya, sampai 1 liter itu diisi. Nah, ini obat antivirus antibakterinya di sini dikasih 1 cc ya. Nah, diberi 1 cc. Kemudian diaduk dulu. Nah, di sini baru cacing sutranya dimasukkan, direndam dulu. Jadi jangan langsung ada cacing langsung masukkan ke benih, jangan, diaduk. Dihancurkan dulu cacingnya dengan rendaman obat antivirus antibakteri tadi. Udah didiamkan dulu. Ya, bisa didiamkan 10 sampai 15 menit. Ya. 10 sampai 15 menit kita diamkan dulu. Nah, ini persiapan ini sudah selesai. Kemudian larva bisa kita masukkan ke dalam kolam dulu, enggak apa-apa. Ya. Ini ya. Larvanya masih berusia 5 hari. Nah, kita masukkan ke dalam kolam. Ya. Larva kita sudah masukkan ke dalam kolam, sambil kita menunggu cacing kita, baru nanti cacingnya kita letakkan ke dalam tempat makan. Nah, hal seperti ini penting sekali ya teman-teman semua. Jadi banyak yang mulai menebar larva mati, baru 3 hari mati, baru 4 hari mati. Ya, terutama yang tangkapan alam ini sangat beresiko sekali, perpindahan dari alam liar ke tempat media buatan. Ya, jadi ini ditunggu cacingnya tadi sampai 15 menit lah paling tidak ya. Nah, setelah mencapai waktu yang sudah ditentukan ya, ini tadi sudah saya rendam sebelumnya ya. Cacing ini sudah saya rendam. Jadi saya mencontohkan aja untuk waktunya, nanti bisa dicoba sampai 15 menit. Nah, ini cacingnya. Ya. Ini kita taruh di tempat makanannya. Ya, jadi cacingnya kita letakkan di tempat makanan larva. Nah, itu, dan larva sudah mulai mendekat dan mencoba untuk makan. Ya, jadi persiapan ini dari awal sejak sampai nanti 1 bulan itu tidak perlu dikuras airnya. Kalau saya biasanya untuk proses seperti ini sampai 1 bulan itu saya tidak pernah akan menguras air untuk diganti ya. Jadi nanti ngurasnya sekalian pada saat panen benih ya. Kenapa ini pentingnya? Pentingnya apa? Larva itu sangat rentan. Di video sebelumnya saya sudah tunjukkan, bahkan sampai berlumut pun nggak apa-apa. Justru malah ikannya sehat. Resiko terbesar adalah saat diganti air, kita tidak hati-hati ya, ada perubahan suhu yang drastis dari air kolam dengan air sumur atau air tandon, larva akan mati ya.
Nah, ini bisa dicoba, silahkan teman-teman. Ini adalah proses perpindahan ya dari kolam larva, tetapi kita membesarkan larvanya sampai umur 1 bulan menggunakan kolam bis beton, yang dimana di sini diisi kapasitas ya maksimal sampai 5.000 ekor sampai usia 1 bulan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, itu larvanya sudah mulai mengitari kolam. Oke ya teman-teman semua, saudaraku, sahabat budidaya ikan gabus, ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus dan tetap semangat, sukses untuk semuanya. Salam dari saya Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.